Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita berada di tahun 2024. Ini KTM pertama Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Berapa yang saudara percaya jika Tuhan menolong menyertai saudara dan saya tahun 2023. Maka tahun 2024 dan seterusnya juga Tuhan Allah yang kita sembah, Yesus Kristus yang sama sanggup menyertai dan menolong setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa, haleluya. Oleh karena itu janganlah kita menjauhkan diri dari setiap pertemuan ibadah untuk kita terus setia kepada Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala kita sama-sama, satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan mengucap syukur buat hari yang kau beri Tuhan. Suatu anugerah bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh masuk tahun 2024. Suatu anugerah yang besar Tuhan. Terima kasih kalau kami sehat, kami kuat Tuhan, kau pelihara kami semua. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Tidak ada Tuhan Allah yang seperti Engkau, yang begitu setia. Engkau gak pernah janjikan langit akan terus cerah, akan terus biru Tuhan. Tapi Tuhan janji penyertaan yang sempurna, Tuhan janji pertolongan, Tuhan janji kekuatan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah hati kami dan hidup kami Tuhan, kami bawa. Dan kami mau persembahkan kepadamu malam ini. Menjadi persembahan yang hidup, yang harum, yang kudus. Dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah syukur pujian kami, sorak-sorai kami, sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang mau bersyukur kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang baik, yang luar biasa. Haleluya. Coba kasih salam kiri kanan depan belakang minimal 5 orang. Keluar dari bangku nyaman saudara. Katakan Tuhan begitu baik. God is so good. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar hati dan hidup kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Haleluya.
Yesus baik. Amin. Haleluya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat lagi Yesus. Ya Yesus baik. Yesus baik, haleluya. Ya Yesus baik, puji Tuhan. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat
Supaya saudara percaya bersama Tuhan, kita kalau perkara-perkara yang besar, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Tanganmu, haleluya. Ya Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Sepenuhnya, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. mari serukan namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Sepenuhnya Tuhan. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari semua kita panggil nama Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya Tuhan, haleluya. Kami gak akan lagi gentar dan takut Tuhan. Mari terus percaya, Allah yang kita sembah dulu, sekarang sampai selama-lamanya takkan pernah berubah. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk Lagi selamanya. katakan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat buat Dia. Haleluya. Sebelum duduk lihat kiri kanan katakan, bersama dengan Tuhan engkau akan lakukan perkara-perkara yang besar. Katakan saudara, bersama dengan Tuhan engkau akan lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sadar betul Tuhan, tanpa Tuhan kami gak bisa buat apa-apa Tuhan. Segala sesuatu terbatas Tuhan. Kami ingin Engkau terus bersama kami Tuhan Yesus. Mari katakan kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah
jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. ya Tuhan Yesus, kuatkan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. mari rindukan bersama dengan Dia. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pastikan engkau dekat dengan Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Hanya bersama Dia Perkenanan-Mu yang engkau akan keluar sebagai pemenang. teguhkan hati. Sebab Dialah yang memberikan kemenangan. Engkau yang bertindak, Terima kasih Tuhan Yesus. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu jemaat pengerja, naikkan pujian ini dengan segenap hati kepada Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersama di setiap musim. Pastikan Yesus selalu ada di dalam setiap langkah hidupmu. Di dalam setiap rute perjalanan hidupmu. Jangan pernah tinggalkan Dia. Jangan pernah jauh daripada Dia.
bersamamu. Ku lewati semua berkat. Kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan pertolongan-Mu
kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau segalanya. Engkau lebih berarti dari emas perak. Kami mau memilih bagian yang terbaik seperti Maria memilih di kakimu Tuhan. Mendengar, menyembah. Ini kami Tuhan. Kami lupakan, kami tinggalkan. Kami memilih bagian yang terbaik bersamamu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give up to be with you. Oh, and I live. And I live to worship you, Oh, you are my Jesus. my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Ya Tuhan, Who can stand between Kau selalu di hati kami, di tempat yang terbaik Tuhan. and I live to honor you, Tidak ada yang bisa menggantikanmu. and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give up to be with you. Oh, And I live to worship you, amin, amin. my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give up to be with you. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take
draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Yes, Lord. Karapashekete karapata kashekete karapata kasukutu korakala papa papa papa. Sandarapata kashekete karapata kasukutu korakata karapata kashekete karapapa papa papa. Ne karapata kashekete karapata kasukutu korakala papa papa papa. Shekete karapata kasukutu korakala papa papa. Sandarapata kashekete karapata kasukutu korakala papa papa. Nakarapata kashekete karapapa papa. Dikarapata kashekete karapata kasukutu korakata kashekete karapala papa. Shekete karapata kasandarapata kashekete karapala papa. Nekarapata kasakuto korakata kashekete karapata karapala patakara. Nekarapata kashekete karapata kasukuto korakala papa. Sere karapata kasandarapata kashekete karapata karapala papa. Nakarapata kashekete karapata kasukuto korakala papa. Shere karapata kasukuto korakala papa. Shere karapata karapala papa. Shekete karapata karapala papa. Ikarapata kashekete karapata kashekete karapala pata kasandara papa. Nekarapata kashekete karapata karapata kashekete karapala papa. Ekerekete karapala masokoto korakata karapala pata kasandara papa. Nekarapata kashekete karapala papa. Shere kana karapala pata kashekete karapala papa. O karapata kashekete karapala. Jesus, hallelujah, Jesus. Anarama shekete karapata kasokoto korakala papa. Kau hiburkan hatiku, kau kuatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, kau kuatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Yes, kau hiburkan hatiku, kau kuatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Serukan, kau hiburkan hatiku, kau kuatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam dikala aku dalam yes, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu kasih kaulah penolong. Sekali lagi, dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku
serukan. Kau hiburkan hatiku, kau kuatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Hiburkan hatiku, amin. Kau hiburkan hatiku, kau kuatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam. Sekali lagi dengan jujur, dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Serukan, kau hiburkan hatiku, kau kuatkan jiwaku, amen. Kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam. Mari umatnya serukan. Kau hiburkan hatiku, ya. Kau kuatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Sama-sama katakan, kau hiburkan hatiku, yes. Kau kuatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Come on, son. Kau hiburkan hatiku, kau kuatkan jiwaku, ya. Kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Yesus, Yesus, kau benteng dalam hidupku. Sekali lagi, Yesus, kau benteng dalam hidupku. Tak pernah Engkau tinggalkan kami. Engkau selalu hiburkan kami. Roh Kudus, Engkau Parakletos, our helper, Engkau penolong kami, tapi Engkau juga adalah penghibur kami. Engkau penasihat kami yang sangat ajaib. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami sadar pertemuan ini tanpa kehadiran-Mu sia-sia. Sebab yang kami tuju dalam semua apapun yang kami lakukan adalah karakter dan pribadi-Mu. Kami tahu bahwa tanpa keserupaan dengan Kristus, liturgi sia-sia, gedung gereja sia-sia, pendeta sia-sia. Semuanya sia-sia tanpa kami punya karakter Kristus. Itulah yang kami kejar dalam kehidupan. Engkau ada di sini, kalau hamba-Mu ada di GPI Tampak Siring untuk ibadah KTM ini semua karena anugerah Tuhan. Mari hamba berdoa, sampaikan firman-Mu, bahkan hamba berdoa lepaskan firman yang tajam. Yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, akan menembus ke dasar hati kami yang paling dalam, menyembuhkan yang sakit, menguatkan kami yang goyah, menegakkan yang gemetar. Tapi lebih penting di atas semuanya itu, tolong dengan hikmat dan pengertian dan pewahyuan dari Tuhan. Kami mengenal pribadi Tuhan, kami kenal jalan-jalan Tuhan, kami kenal cara Tuhan bekerja, kami mengenal karakter-Mu Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada apapun yang kami inginkan. Hadirat-Mu ada di sini, di hadirat-Mu tidak ada yang bisa disembunyikan, di hadirat-Mu tidak bisa ada kepura-puraan. Hadirat-Mu itu terang yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapak, kami buka hati, kami janji semua yang kami lakukan, nyanyian kami, musik kami, pujian kami, apa saja, itu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bagi-Mu hormat, pujian, kemuliaan, keagungan, kebesaran, kejayaan dari kekal sampai kekal, dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Thank you Kotim untuk kesempatan kepercayaan di KTM. Ya, saya lihat Kotim tetap setia, Pak Richard tetap setia. Mana Pak Richard? Oh, ada di belakang ya. Ibu-ibu dan beberapa pengurus. Ya, apa namanya? Siapa? Kok jadi lupa.
Resa setia juga, cuman mungkin dia harus terbang pagi, jadi tadi sempat ketemu aja ya. Oke. Nah, ada Pak Mul juga. Ya, baru ketemu kita minggu kemarin, ketemu semua, jadi ketemu lagi. Oke. Nah, tanpa menggurui Bapak Ibu, ya kalau saya katakan ini nggak basa-basi, sebab saya sadar bahwa saya masih penuh kekurangan, saya tetap harus banyak belajar ya. Tapi saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita, yang percaya katakan amin. Jadi saya percaya kalau dia ada, pasti ada sesuatu yang dia mau nyatakan. Nah, saya tergerak sekali hari ini. Saya lagi nggak tahu kenapa, lagi banyak baca kitab Nabi Yesaya, terutama pasal 40 sampai seterusnya. Ya, saya ulang-ulang terus. Mungkin membaca kitab Yesaya udah banyak banget dari saya kecil. Ya. Nah, Bapak Ibu perlu kita tahu, Yesaya itu dari pasal 1 sampai pasal 40. Itu lebih banyak bersifat nubuatannya ke dalam untuk orang Israel. Apalagi mereka waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Babilonia. Kan itu zaman Israel dijajah bangsa Babilonia kira-kira 563 sebelum Masehi. Itu ada 3 nabi yang bersamaan. Yaitu Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel. 3 nabi ini. Ya, walaupun tidak semuanya ikut-ikutan di Babel. Ada yang di Yerusalem, tapi juga ada yang di Babilonia. Nah, Yesaya itu dari pasal 1 sampai 40 lebih banyak nubuatannya ke dalam untuk orang Israel. Janji tentang pembebasan, dan kemudian nanti mereka akan masuk tahun 70, Tuhan akan lepaskan mereka dari penjajahan di Babilonia. Tapi setelah pasal 40 yang aneh adalah sudah nubuatannya itu untuk semua bangsa. Yaitu nubuatan mesianik, nubuatan tentang raja, kerajaan. Kan kekristenan itu bicara tentang kingdom of God, kerajaan Allah. Jadi Kristen bukan agama loh. Kristen itu kerajaan Allah. Agama itu kan upaya manusia untuk mencari Tuhan. Gak mungkin lah. Sudah menemukan Tuhan mau pakai apa? Liturgi kita capek Bapak Ibu. Ya, Tuhan yang menemukan kita. Bukan kita yang mengejar Tuhan. Gak mungkin. Sudah mau ngejar Tuhan pakai apa? Boeing, kemudian Airbus, gak mungkin bisa kejar Tuhan. Pakai apa? Tuhan yang kejar kita. Kita gak mungkin tangkap Tuhan. Tuhan yang tangkap kita. Bagian kita buka hati. Saudara mau kejar Tuhan pakai apa? Pakai uang. Nah, pakai apa? Kegantengan. Ya enggak lah. Ya ganteng, nabrak aspal, peot juga Bapak Ibu ya. Enggak lah. Saudara mau pakai apa coba? Ya makanya ganteng itu anugerah, nggak usah sombong. Ya satu kali juga turun pasti. Kotim ini dulu ganteng loh. Ya masih. Loh saya nggak ngomong Kotim nggak ganteng loh, masih. Ya kan belum selesai masih koma. Kotim dulu ganteng, koma pada zamannya. Maksudnya kan komanya ya. Sekarang juga masih ganteng lah. Untuk zaman ini seangkatannya Kotim ya Pak Richard ganteng pada zamannya masih juga. Untuk ukuran sejamannya ya masih ganteng lah sampai sekarang ya. Nah oke. Nah begini Bapak Ibu, bahwa setelah itu pasal 40 itu lebih banyak nubuatan untuk bangsa-bangsa. Dan yang luar biasa lagi kalau Bapak Ibu baca pasal 42 itu spesifik. Salah satunya nubuatan untuk Indonesia. Pulau-pulau akan bersuka cita. Desa-desa yang diami Kedar akan bertepuk tangan. Ya, di seluruh dunia ini coba cari negara mana yang kepulauannya paling banyak di dunia. Indonesia. Hampir 17.000 pulau kan negeri kita. Saking banyaknya sampai hilang satu nggak kerasa. Nah itu diambil ya, ambalat kan. Ya kita rasa kebangsaan saya terkoyak juga. Ya, nah desa mana, negeri mana yang penduduk Kedarnya terbanyak di dunia? Keturunan Ismail, Indonesia. Arab saja kalah, secara jumlah penduduk lebih banyak Indonesia kok. Indonesia sekarang gak tahu terakhir ini berapa ratus juta ya. Ya 200 lebih lah, mungkin 260, 270 kali ya. Banyak loh, banyak. Negeri nomor 4 terbesar di dunia. Kalau gak salah nomor 4 ya. Amerika, kemudian China, India, ya, kemudian Indonesia atau China nomor 1 secara jumlah. Ya, Amerika juga besar. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu begini, kita akan coba lihat ini nubuatan untuk bangsa-bangsa. Jadi untuk kita semua. Dalam Yesaya pasal 58, coba kita lihat. Konteks awalnya ini tentang ibadah sebetulnya, yaitu tentang berpuasa. Ya, itu tentang konteks berpuasa. Mengapa kami berpuasa kok Tuhan tidak mendengar? Kami berteriak kok Tuhan tidak mengindahkan. Nah, Tuhan berkata, puasa yang kukendaki itu bukan taruh abu di atas kepala, kamu sedih, dibuat apa kemudian seperti kamu itu
ya lemes secara fisik, tapi kamu tetap saja marah-marah, kamu tekan orang-orang lain, kamu tidak berlaku adil. Itu bukan puasa. Puasa yang kukendaki adalah apa? Memberi makan pada yang lapar. Kalau kamu punya rumah, tolong tampung yang memang perlu ditampung. Ya kan? Kamu bagi orang sesuai dengan semua standar hidupmu. Kalau kamu standarnya ini, ya orang lain harus mengalami seperti itu. Itu keadilan, sedek. Sedek itu adalah begini, apa yang harus terjadi pada saya, harus terjadi pada orang lain juga. Nah itu adil namanya. Jadi adil itu begini, saya punya standar ini, ya saya harus berikan itu juga untuk orang lain standar itu. Nah itu namanya adil. Nah itu puasa yang kemudian membuat kita akan bersinar dalam kehidupan, terang kita akan bersinar. Nah tiba-tiba di ayat yang ke-11 setelah Tuhan berkata tentang itu, kemudian ini yang dia katakan, nah ini dia. Ini saya percaya ini ayat akan menjadi ayat yang sungguh luar biasa di tahun 2024. Ya, sebab kata menuntun itu kan sebetulnya untuk orang yang tidak melihat. Ya, menuntun. Jadi kata menuntun itu kemungkinannya yang pertama orang itu tidak melihat, atau yang kedua dia masih anak kecil yang lemah, yang tidak berdaya, perlu dituntun. Ya, Tuhan akan menuntun kau senantiasa. Saya suka kata itu continually, senantiasa. Senantiasa itu begini, terus menerus. Seperti kita bernafas. Saudara kan bernafas ya. Saudara tidak perlu berpikir untuk bernafas, untuk kemudian kita bernafas. Nafas itu sudah bagian dalam kehidupan. Kapan saudara berhenti bernafas, saudara mati. Bahkan waktu tidur pun saudara bernafas. Saudara lagi duduk ini bernafas. Saudara lagi makan, saudara bernafas. Saudara lagi mengetik apa misalnya project, saudara bernafas. Saya sembari lagi sharing khotbah begini, saya bernafas. Karena nafas itu kehidupan. Nah tuntunan Tuhan itu begitu. Jadi senantiasa itu terus menerus. Tidak pernah berhenti. Ya, sepanjang umur Tuhan ya sepanjang itulah dia menuntun. Dan yang saya tahu Tuhan tidak pernah mati. Tuhan tidak akan bisa mati. Tuhan tidak bisa dikalahkan kematian. Karena kematian ada di dalam kendali, maksudnya ditaklukkan oleh Tuhan kan. Nah itu tuh, jadi senantiasa. Nah Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat 12, satu ayat lagi. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Jadi ada tujuan. Nanti saya jelaskan. Ya, apa yang terjadi ayat 11 itu punya tujuan. Dan akan memperbaiki dasar yang telah diletakkan oleh banyak orang, banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Kata tembok itu berarti pertahanan. Saudara yang kuliah sosial politik akan tahu ya, kata politik itu berasal dari kata Latin politea, membangun tembok untuk kesejahteraan orang di dalamnya. Makanya politik yang benar itu politik kesejahteraan, bukan politik kekuasaan. Makanya saya punya prinsip tidak perlu menjadi penguasa untuk berkuasa. Saudara sejahterakan orang, saudara berkuasa. Tidak perlu jadi penguasa untuk menjadi berkuasa. Tidak perlu menjadi penguasa untuk berkuasa. Saudara sejahterakan orang, sudah pasti berkuasa. Yang Yesus lakukan adalah kesejahteraan. Makanya gereja itu sebetulnya kata gereja sendiri kan kata politik. Gereja itu punya kekuatan politik, kan kata itu eklesia itu governmental assembly of the city. Orang-orang yang dipilih untuk menentukan nasib kota, makanya gereja itu ada di pintu gerbang kota. Nah itu yang disebut dengan 7 gerbang. Ya, itu 7 mountain, orang berkata begitu ya. Ada gerbang ekonomi, pendidikan, art, kemudian gerbang apa lagi? Gerbang agama, gerbang kebudayaan, gerbang keluarga. Nah, itu agama di sini dalam konteks kingdom ya, kerajaan Allah. Ya, nah itu gereja harus ada di situ, pintu gerbang. Saudara tahu ya, zaman dulu itu kota, itu kan gerbangnya cuma satu, keluar masuknya dari situ. Kapan pintu gerbangnya diduduki musuh, kota itu akan diduduki musuh. Makanya pintu gerbang dijaga oleh para penatua yang disebut dengan dewan kota. Nah itu gereja. Saya pikir gereja itu cuma kita tepuk-tepuk tangan, enggak. Makanya gereja harus ada di itu, 7 gerbang itu, taklukkan itu di situ. Ya, nah yang penting pemuritan. Discipleship-nya yang jalan. Makanya kalau nggak ada pemuritan percuma. Kan istilah partai itu sebetulnya istilah itu. Apa sih namanya? Kaderisasi. Itu pemuritan. Itu istilah itu sebenarnya istilah yang sangat sudah menjadi gaya hidup gereja. Kaderisasi itu adalah discipleship.
pemuritan. Makanya saya kemarin di ibadah minggu sore berkata, orang Kristen kalau nggak dimuridkan, ya belum Kristen. Tuhan nggak cari masa, maaf. Tuhan itu cari murid. Kalau partai politik cari masa. Kalau gereja cari masa, ya bukan lagi gereja berarti. Loh, ya Tuhan itu cari murid. Jadikan semua bangsa muridku. Bukan masa Kristen. Bukan orang banyak Kristen, bukan. Murid itu berasal dari kata Yunani namanya matetes. Matetes itu adalah pola hidup seperti gurunya. Makanya kekristenan bukan cara kebaktian, tapi cara hidup. Kekristenan itu bukan cara beribadah, tapi gaya beribadah. Bukan gaya beribadah, tapi gaya hidup. Makanya kan Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4 ditulisnya titlenya bagus. Cara hidup jemaat mula-mula, bukan cara ibadah, bukan gaya kebaktian. Gaya kebaktiannya terserah, yang penting gaya hidupnya seperti Kristus enggak. Kita ributnya cara kebaktian, kita ributnya gaya kebaktian, tapi tidak punya cara hidup Kristus. Ya percuma. Sorry ya. Saudara kalau nggak dimuridkan, ya itu. Saudara belum jadi pengikut Kristus. Matetes. Makanya saya selalu ngomong agak tegas. Mau pejabat, mau orang kaya datang ke gereja, harus dimuridkan. Kalau dia tidak dimuridkan, bahaya. Nggak akan kokoh. Ya. Sayang sih kadang-kala orang datang ke gereja kalau kaya langsung dikasih kedudukan. Muridkan dulu dia. Loh, murid. Kalau enggak, problem nanti di depan. Ya. Kok jadi khotbah pemuridan gereja saya? Saya akan khotbah ke sini ya. Nah, karena tiba-tiba kata itu kan, kata ahli eklesia itu membangun tembok. Nah, oke. Nah, saya kembali ke ayat 11. Ini yang akan Tuhan lakukan di tahun-tahun ini. Ya, bahwa Tuhan itu akan menuntun senantiasa dan memuaskan kita di tanah yang kering. Itu. Jadi Tuhan akan menuntun kau senantiasa. Gak usah takut Bapak Ibu. Akan ada tuntunan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di tengah kondisi membingungkan. Ya, coba perhatikan baik-baik. Kondisi akan membingungkan nih ke depan. Kalau saudara tidak dituntun Tuhan, bahaya. Ya, bahaya. Ya, kita ada di kondisi yang sangat berbahaya sekali. Kalau kita tidak dituntun Tuhan, bahayanya luar biasa. Ya, kemarin tiba-tiba saya ketemu anak, ya sahabat baik saya. Dia cerita keponakannya mengakhiri hidup di usia 13 tahun. Di Singapura lagi. Dia syok semua. Nggak tahu isunya bully. Ya kaget saya, sedih. Tapi ya udah kita coba kuatkan. Ya. Nah, di pihak Tuhan, Tuhan mau menuntun kita. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Cuman pertanyaan saya begini. Kitanya mau dituntun Tuhan nggak? Tuhan pasti tuntun kita. Tapi kitanya mau dituntun Tuhan nggak? Nah itu. Masalahnya bukan di pihaknya Tuhan. Justru ada di pihak kita. Maulah Pak. Lah kalau sekedar ngomong mau, gampang. Sebab ini tuntunan Tuhan itu ekspektasinya gak seperti yang kita harapkan. Jadi standar tuntunan Tuhan itu bukan yang seperti yang kita pikirkan loh. Kalau kita pikirkan kan semuanya maunya lancar, enak. Enggak. Ya. Makanya di pihak Tuhan dia mau menuntun kita. Wong dia sudah janji kok. Tuhan kalau janji kan pasti ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Apalagi dia berkata, aku menuntun kau senantiasa. Sudah tidak usah ragukan. Cuman pertanyaannya, kitanya ini mau dituntun Tuhan enggak? Nah, kalau kita berkata mau berarti kita harus menanggalkan semua keakuan, kesombongan, kebisaan. Dan semua hal yang ada pada kita. Dan itu tidak gampang. Oh, kita berkata Tuhan berdaulat gampang. Pertanyaan saya, waktu kita berkata Tuhan berdaulat, itu artinya kita menanggalkan semua keegoisan, kesombongan, dan pengalaman kita. Dan itu tidak gampang Bapak Ibu. Wong kita ini pada dasarnya sombong kok. Oh iya, makanya kenapa kok Tuhan berkata begini, aku itu mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya kan? Tuhan gak langsung bukakan semuanya apa? Karena dia tahu kalau kita dibukakan semuanya kita pasti jalan sendiri.
Makanya dia step by step, rancangan demi rancangan. Ya, Tuhan menetapkan langkah demi langkah, nggak langsung dibukakan. Kalau dibukakan nanti kita jadi sombong. Dia tuntun step by step dalam kekristenan kita. Makanya itu, saudara mau gak dituntun Tuhan? Sebab cara Tuhan menuntun kita itu tidak seperti yang kita pikirkan loh. Tidak seperti yang kita bayangkan. Bahkan itu mengerat daging kita. Karena Tuhan itu lebih suka membentuk kita jadi dewasa daripada sekedar memberi jawaban yang gampangan. Karena kita itu tidak disiapkan untuk jadi orang gampangan. Yang setuju katakan amin. Kekristenan itu tidak dipersiapkan untuk liburan. Kekristenan itu dipersiapkan untuk memerintah dalam peperangan. Ya, saya yang khotbah sekarang membuat orang kayaknya dipersiapkan untuk liburan. Udahlah pergi ke surga, enak di sana. Makanya orang pengen cepat-cepat ke surga semua. Makanya dunia jadi kacau karena orang Kristen tidak terlibat. Padahal nggak ada ayat yang berkata, Yesus berkata, kamu percaya kepadaku, kamu masuk surga. Enggak, yang dia beritakan adalah kerajaan surga. Pemerintahannya. Di mana dia jadi raja kan. Orang suka ke surga tapi nggak suka pemiliknya surga. Oh dalam loh itu. Saya suka rumahnya Khotim, kan surga tempat. Kulkasnya yang penuh misalnya, kan itu berkat. Tapi saya nggak suka Khotim. Apa saya nggak kurang ajar? Nah banyak orang suka surga tapi nggak suka pemiliknya surga. Karena dituntun oleh pemiliknya surga nggak nyaman. Karena itu berarti kematian daging, kematian aku. Kita dikerat betul-betul. Nah siap nggak kita dituntun dia? Oke ya, salah satu. Ya. Tapi setelah ini jangan sedih, tetap dituntun Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena begini, dituntun Tuhan itu luar biasa. Udah, paling luar biasa dituntun Tuhan. Ya, sumber tak terbatas, kekuatan tidak terbatas. Tapi memang Tuhan seringkali, ya bukan seringkali, dia lebih suka membentuk kita jadi dewasa. Daripada memberi jawaban yang murahan. Karena kita gak murahan. Oke, ada pemimpin tur terpanjang di dunia. Namanya Musa. Dia memimpin tur 40 tahun. Loh iya kan, itu kan tur terpanjang di dunia. 40 tahun. Loh iyalah. Ya atau iya ya harus iya. Tour agentnya siapa saya nggak tahu. 40 tahun itu. Coba. Kita kadang pergi ke luar negeri 2 minggu saja, ingat masakan Padang, masakan Manado, masakan Betawi, soto Semarang, soto mana lah. Ya kan, enak masakan Indonesia itu. Indonesia itu kan masakannya sing ada lawan di dunia ini. Oh iyalah, oh enaknya luar biasa. Nah begini, jadi sepanjang tur itu, yang luar biasa begini, sepatu tidak pernah ganti. Jadi tidak perlu ada pabrik sepatu itu. Sepatu menyesuaikan dengan ukuran kaki yang melar. Baju tidak pernah ganti. Baju itu awetnya luar biasa 40 tahun. Memang produksi surga itu awetnya luar biasa. Ya, mungkin orang jadi bosan tukar-tukaran saja kan. Tukar-tukaran sandal, kan bosan kan. Wong kita kan pembosan kadang-kala. Baru pakai sekian saat saja bosan. Makanya betul kan, model baru terus di toko-toko. Karena kita bosanan. Ya kan? Makanya tahu ya, beda antara anak kecil beneran dengan anak orang tua yang kekanak-kanakan itu bedanya cuma di harga mainannya saja. Loh iyalah, kalau anak kecil kan mobil-mobilan, kalau orang dewasa kan mobil beneran, tapi bosanan juga. Ya kan? Makanya toko mainan anak itu selalu menyodorkan model gaya baru, selalu berapa bulan sekali pasti baru semua. Karena anak-anak pembosan. Makanya tahu nggak, bacaan orang gede, orang dewasa yang kekanak-kanakan pasti ada 2 saja. Kalau nggak otomotif ya Playboy. Karena dua-duanya menyodorkan model baru. Udah nggak usah dibahas lah. Itu khusus dewasa lagi. Loh iyalah tahu lah. Udah wajahnya pura-pura nggak tahu lagi ya kan. Otomotif baru terus. Yang satu juga model-model baru terus kan. Kita semua tahu lah ya. Nah ini Pak Rubin ngomong jorok. Enggak, saya cuma sedang menyindir yang suka jorok-jorok itu ya. Nah kembali kepada apa yang ingin saya katakan buat Bapak Ibu semua. Setelah 40 tahun, kesimpulan perjalanan itu dinyanyikan dalam bentuk sebuah nyanyian namanya The Song of Moses. Itu di Ulangan 32. Ini kesimpulannya. Baca dari mulai ayat pertama, tapi saya akan baca ayat 11.
Coba kita lihat. Jadi isi nyanyian Musa ini kesimpulan 40 tahun dia nyanyikan dalam sebuah nyanyian namanya Nyanyian Musa, The Song of Moses. Tolong yang bisa karang lagu dari Ulangan 32. Songwriter di sini tolong karang lagu. Ini profetik loh. Saya jarang mendengar orang menyanyikan lagunya Musa, Ulangan 32. Nah, salah satunya, ada banyak salah satunya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Kenapa kok Raja Wali? Karena memang kekristenan bukan prit. Bedanya emprit sama Raja Wali apa? Beda. Sama-sama punya sayap, tapi beda. Emprit tidak mungkin bisa terbang di badai. Pasti sayapnya patah semua, masuk rumah sakit burung, keluar bawa tongkat. Ditanya kenapa? Kena badai om. Nah itu. Jadi emprit tidak bisa ada di badai. Ya lebih rohani lagi burung gereja. Jangan mau jadi burung gereja. Namanya Kristen tapi murtatan sebab dia tidak hanya hinggap di gedung gereja. Dia hinggap di gedung mana saja. Panti pijat plus dia hinggap. Gedung judi dia hinggap. Di tempat agama lain dia hinggap. Namanya burung gereja tapi murtatan. Makanya kita tidak disebut burung gereja. Ya, burung gereja bagus untuk lagunya Pampers. Ya kan, ya. Om Panjaitan, ya tanyalah sama beliau. Saya penggemar Pampers, asli. Pampers, Panceponda, saya penggemar. Rinto Harahap, udahlah. Pokoknya kalau dengar itu, saya langsung menyembah. Enak lagunya. Apalagi makan singkong, sama ngeteh. Dengar lagunya Panceponda, udah paling. Panceponda ya. Ya orang Manado lahir di Makassar. Suaranya memang keren. Yang tahu Panceponda ya so tua berarti. Oke. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Kelihatannya enak ya. Kayak bahasa puisi. Yang enak sekali kelihatannya. Padahal enggak. Nah ayat 12 berkata begini. Demikian Tuhan sendiri menuntut dia dan tidak ada alasan yang menyertai dia. Jadi kalau kita tidak memahami bagaimana cara Raja Wali Indo itu mentren anaknya terbang, kita tidak bisa memahami tuntunan Tuhan seperti apa. Tahu ya, Raja Wali tidak ditentukan tinggal di sarang. Kalau ada Raja Wali yang udah gede tinggal di sarang, itu menjijikan terencana. Raja Wali tidak boleh tinggal di sarang, yang tinggal di sarang itu burung-burung kecil. Raja Wali itu harus tinggalnya di bukit batu yang tinggi. Dan Raja Wali itu tidak pernah taruh sarangnya di pohon pisang, itu pasti mabuk. Raja Wali itu taruh sarangnya dicepet di antara bukit-bukit batu tinggi. Dan sarang Raja Wali terdiri dari beberapa hal kan, kita semua tahu. Ranting yang kasar yang dianyam, agak besar, kemudian setelah itu ditaruh jerami, kemudian taruh daun-daun. Nah, telurnya ditaruh di situ, dirami sekian hari, saya nggak tahu berapa, kalau ayam 21 hari pecah menetas. Saya nggak tahu berapa hari, setelah dirami menetas. Dar gitu, pecah. Keluar anak Raja Wali. Ya walaupun anak Raja Wali tetap lebih gede daripada anak ayam. Nah apa yang terjadi? Mamanya datang suplai makanan. Bawa daging. Disuplai. Sampai tiba waktunya. Dia harus keluar dari sarang. Ya. Nah Bapak Ibu apa yang terjadi? Cara kemudian dia mengeluarkan anaknya dari sarang. Karena sudah nyaman. Sarangnya digoncang sama induknya sendiri. Sama induknya ini digoncang. Nah waktu digoncang Bapak Ibu. Ya jelas semua yang tergoncangan goncang. Yaitu apa? Itu tadi. Jerami-jerami daun-daun terbang semua. Yang tinggal adalah ranting. Duri atau ranting yang keras itu. Kan kokoh itu karena dicepit di bukit batu. Nah Bapak Ibu sekarang ini mungkin. Pendapatan digoncang. Kesehatan digoncang. Rasa aman kita di mana digoncang. Deposito digoncang. Toko digoncang. Pabrik digoncang. Anak-anak digoncang. Semua terbang. Bayangkan. Dia duduk di ranting yang tajam. Ke kanan tusuk, kiri. Ke kiri nusuk. Ke bawah. Ada dari saudara yang sedang begitu? Nah itu tuntunan Tuhan. Mau gak mau dia harus keluar dari sarang. Karena tidak boleh Raja Wali tinggal di sarang. Gak ada kamusnya. Raja Wali gak boleh tinggal di sarang. Sarang kenyamanan gak boleh.
Sarang saudara apa? Uang mungkin. Sarang saudara apa mungkin? Bersembunyi di balik ibadah, saudara pelayanan, rasa rohani karena sudah ibadah. Ya udah ibadah kok, seminggu sekali kok, udah ngasih persembahan kok. Itu bisa jadi sarang rasa aman. Sorry ya, tempat ibadah bisa menjadi sarang rasa aman. Di mana saudara rasa rohani sudah cukup. Cukuplah untuk Tuhan seminggu sekali. Cukuplah kasih perpuluhan kok. Cukuplah, come on. Makanya saya khawatir di gereja-gereja. Saya sering ketemu teman-teman saya yang pelayanan misi-misi. Tiba-tiba ada di tengah kerumunan gereja. Karena memang bersembunyi paling bagus itu di tengah kerumunan. Kelihatannya tidak ketahuan. Makanya gereja itu bukan kerumunan persekutuan. Kerumunan itu biasanya bahayanya banyak binatang liar muncul. Gereja bukan kerumunan. Di kerumunan gak ada komitmen. Gereja itu persekutuan. Beda loh antara kerumunan dengan persekutuan. Kerumunan itu loh, traffic light itu kerumunan, lift itu kerumunan. Tapi coba, yang disebut dengan persekutuan misalnya, komsel itu persekutuan, saling komitmen. Makanya beda kerumunan dengan persekutuan. Gereja jangan jadi kerumunan. Bapak Ibu apa terjadi? Mau nggak mau harus terbang. Tapi kan nggak pernah terbang, gimana? Ya jatuh pasti. Jatuh. Begitu jatuh, ya kan? Itu induknya ngeliatin dari atas. Makanya anaknya berkata, kok sekian hari yang lalu ibu kandung, sekarang kok ibu tiri. Ya, diliatin. Lihat, wah teriak-teriak anaknya, enggak pernah terbang. Tolong. Ya, dari saudara mungkin sedang berteriak-teriak sekarang. Sebenarnya enggak ada jawaban. Tapi tahu enggak, begitu mau kena batu, langsung dia dia tutup sayapnya, maaf. Sep begitu. Nah induk Raja Wali tutup sayapnya, lemparkan diri ke bawah. Itu kecepatannya 270 sampai 340 km per jam. Ferrari lewat itu. Oh ya. Itu kayak batu besar dilempar ke bawah, kan cepat sekali. Langsung dia kembangan sayapnya. Anaknya ditampung. Udah mendekati mau kena bukit batu ya. Itu bisa patah itu kaki, bisa patah itu bisa remuk. Tiba-tiba dia kembangan sayap. Sat! Anaknya ditampung. Haleluya, anaknya teriak puji Tuhan, mama so sadar katanya ya. Mungkin sudah minum obat kolesterol jadi sadar dia gak ngamuan kan. Tahu gak apa yang terjadi? Dibawa naik ke atas. Saudara, dia pikir enak dibawa naik. Dilepaskan lagi dari atas. Nah itu, lepasin lagi, teriak lagi. Wah mungkin ngomel, mungkin apa. Mau jatuh lagi, udah mau kena ke bawah. Dia tampung lagi. Sampai sekian kali tahu apa yang terjadi? Anaknya akhirnya kembangkan sayapnya. Learning by doing. Makanya dilatih, berlatih, terlatih, melatih. 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 Latihan. Banyak keluar keringat dalam latihan, akan sedikit berdarah di pertempuran. Kenapa orang berdarah-darah dan mati di pertempuran? Karena tidak pernah keluar keringat dalam latihan. Itu bahasa pertempuran. Saya biasa keluar keringat dalam latihan. Makanya saya tidak mau mati sia-sia di pertempuran. Dan tidak mungkin. Dilatih. Firman itu harus dilatih. Kita itu harus terlatih. Sampai jadi kata, gerakan refleks. Begitu ditekan refleksnya firman. Kalau orang ditekan refleksnya maki, ditekan refleksnya nonjok, ditekan refleksnya sombong, berarti nggak ada firman. Firman nggak pernah dilatih. Harus dilatih, harus terlatih. Nanti punya hak untuk melatih. Melatih keluarga, melatih anak-anak, melatih istri. Lalu kita nggak terlatih, gimana melatih istri dan anak-anak? Perkataan nggak terlatih, karakter nggak terlatih, cara hidup nggak terlatih. Dilatih, terlatih, berlatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Orang nggak punya hak melatih, maaf. Kalau nggak terlatih, nggak expert. Orang nggak berhak, orang nggak mungkin terlatih kalau nggak pernah berlatih. Orang nggak bisa berlatih kalau nggak dilatih. Latihan. Masih mau dituntun Tuhan? Itu yang membuat kita punya kepuasan dalam batin kita. Ya, orang kalau nggak puas kering gimana? Sorry ya,
Jangan melayani dengan kekeringan. Saudara bekerja dengan kering, ribut terus. Makanya kenapa dalam pelayanan ribut terus? Lah semua kering. Melayanilah mestinya dalam sebuah kelimpahan, arkotoso. Ya kalau saya gambarkan misalnya gelas di air, gelas ada air ya. Ya gelasnya itu diisi penuh, tumpahannya itu untuk pelayanan. Sementara dia sendiri masih tetap penuh. Karena melayani kan memberi waktu, memberi energi, memberi apa saja. Lah kalau kita sendiri tidak penuh, melimpah, gimana? Makanya Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, dari dalam hatimu itu akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Ada stream yang terus menerus, saya suka kata itu, terus menerus, katakan terus menerus. Terus menerus mengalir sampai hidup yang kekal. Bahkan menjadi mata air di dalam dirinya yang berbual-bual. Nah itu arkotoso. Nah kenapa orang ribut terus? Lah orang kering. Ya, orang kalau kering itu haus. Orang kalau haus itu ya itu tadi. Selalu cari sesuatu semua yang di luar. Dipikir menyukakan uang, kedudukan. Kayak wanita Samaria yang ada di sumur Yakub. Guru, engkau gak punya timba untuk menimba air ini. Air ini sangat dalam. Yesus berkata, kamu minum air ini, kamu pasti haus lagi. Tapi minum air yang aku berikan, Roh Kudus. Loh, yang bikin sumur saja hidupnya haus. Tahu gak, Yakub itu hidup 130 tahun. Tapi dia berkata sama Firaun, kan ditanya Firaun, umurmu berapa? Nanti baca di Kejadian pasal berapa itu. Saya catat kok. Atau kita coba lihat ya, Kejadian pasal berapa itu. 47 ayat 7 coba lihat. Kejadian 47 ayat 7. Ini yang membuat air perigi Sikar saja haus, orang haus. Lah bagaimana wanita Samaria itu yang sudah punya 5 suami terpuaskan? Wong yang membuat sumur saja di mana diambil airnya itu orang haus kok. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub pada Firaun, sebentar lagi dia akan mati, meninggal kan. Tahun-tahun pengembaranku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yaitu jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lah yang membuat sumur di Sikar itu, yang ditimba oleh wanita Samaria saja, orang yang haus. Lah bagaimana membuat orang lain jadi bisa puas? Nggak bisa. 130 tahun umurku, tua memang, tapi sedikit yang baik, semuanya buruk. Aku ditipu, aku menipu orang, anak-anakku menipu, anak-anakku ribut, anak-anakku bunuh orang, anak-anakku diperkosa, anak-anakku kacaunya luar biasa. Makanya wanita Samaria itu di John chapter 4, Yohanes 4, ya dia tidak puas. Wong yang bikin sumur ini buruk hidupnya kok. Ya, tanpa Tuhan kita tidak akan puas. Kalau kita nggak puas ya kita susah pelayanan. Saudara lihat gak, orang yang puas hatinya itu selalu memuaskan orang. Lain, cara pandangnya, cara katanya, cara hidupnya. Makanya pelayanan itu sebenarnya natural, gak usah dibikin-bikin. Sesuatu kalau melimpah puas itu lain. Saya tuh kalau makan puas ya, apalagi ini mulut pendeta tuh marketing hebat. Oh ya, teman saya kalau bikin restoran, kalau enak saya makan di situ, saya kasih tahu ke semua orang, sounding ke semua orang. Saya tuh punya langganan gudeg di Jogja, yang memang anti mainstream itu. Enggak pada umumnya kan, nama-nama gudeg di Jogja banyak terkenal. Tapi ada satu tempat, saya langganan puluhan tahun. Itu ibu ini, sampai hari ini, itu kalau kasih ke saya banyak banget. Padahal beli harga yang sama. Karena dia tahu saya marketingnya beliau. Tapi saya enggak take over punya perusahaannya beliau loh. Enggak naruh saham. Oh iya. Wah teman saya hampir seluruh Indonesia kalau ke Jogja ke situ. Gudegnya Pak Rubin, padahal kan bukan punya saya itu. Sampai yang jual itu tahu saya. Udah, bau saya saja dari jauh dia sudah cium kok. Kalau saya datang, wah ini pasti saya dikasih banyak. Sampai hari ini tetap top gudegnya. Padahal masuk gang. Ya mau tanya nantilah. Personal saja ya. Ya. Tapi kadang-kadang saya enggak mau kasih tahu banyak lagi orang. Soalnya jadi rame saya enggak kebagian. Sekarang teman-teman saya berkata, Pak Rubin kalau ada warung enak, jangan kasih tahu yang lain, nanti rame. Kita enggak kebagian. Ya kan?
Ada jalan tol baru sekarang enak dari BSD tempat saya tinggal Gading Serpong ke puncak, ke Amen 1 jam 30 menit nyampe puncak. Makan di Amen balik lagi 1 jam 25 menit. Saya bilang jangan kasih tahu orang Jakarta, nanti rame nih jalan. Agak egois kita ini. Jalan baru, ya Limo Utama, udah. Jadi yang tinggal di Sentul enak. Sekarang ke bandara tidak usah lewat tengah kota Jakarta. Langsung ke lewat BSD. 45-50 menit nyampe. Pindah Sentul aja. Supaya nemenin Pak Niko doa. Ya kan? Nggak deket. Ya, tapi jangan kasih tahu yang lain-lain. Nanti rame, macet. Oke, nah itu dia. Bahwa Tuhan mau menuntun kita. Ini tahun di mana Tuhan akan menuntun kita. Tapi tidak cuma itu. Dia akan memperbarui kekuatan kita. Coba ke Yesaya 58 ayat yang ke-11 tadi. Sebentar lagi saya selesai. Khotim ini harusnya 8:30 selesai ya? Atau jam berapa? Oh enggak terbatas. Oh jangan. Makanya Reza kabur dulu dia. Dia tahu karena enggak terbatas dia mesti terbang besok ya. Ya, nah ini. Dan akan membarui kekuatanmu. Kata kuat, katakan kuat. Itu kalau dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata kratio. Nah, itu ada di Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, kata dasarnya adalah kratos. Kratos itu the power of God. Ya, jadi Tuhan sendiri nih yang berkata, aku itu akan memperbarui kekuatanmu. Jadi sudah ada, tapi akan ditambahin lagi. Dengan kekuatan yang datangnya dari roh Tuhan sendiri. Nah, saya kalau bilang kekuatan ini bukan sekedar fisik ya. Walaupun fisik perlu dijaga lah. Bapak Ibu tolong jaga fisik. Karena tubuh ini adalah tempat pelaksana kehendak Tuhan. Makanya orang dilarang hidup tanpa tubuh. Itu kan mengerikan. Jadi yang gak punya tubuh gak bisa hidup. Tapi tubuh ini adalah tempat di mana pelaksana kehendak Tuhan terjadi. Makanya tangan ini adalah yaitu untuk menyalurkan yang Tuhan mau. Jadi tubuh ini jangan dipakai untuk yang ngawur. Jangan untuk nempeleng, jangan untuk free sex, jangan untuk hal-hal yang najis. Gak boleh. Ya, ibadah sejati itu mempersembahkan tubuh kan. Sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang hidup, yang sempurna di hadapan Tuhan. Itu ten logiken latrayam. Persembahan yang sejati itu, ibadah sejati itu adalah mempersembahkan tubuh. Ya, nah begini Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan mau adalah kekuatan mental kita, kekuatan rohani kita. Ya, nah saya akan ke Efesus pasal 6 ya. Ini dalam konteks peperangan. Coba kita lihat Efesus 6 ayat yang ke-10. Ya, ini dia. Ada beberapa kata yang saya sangat sungguh-sungguh diberkati sekali. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu. Jemaat Efesus itu adalah jemaat yang melawan pertempuran dengan dewi namanya Dewi Artemis. Kalau Korintus itu mengalami pertempuran dengan Dewi Afrodit. Dari perselingkuhan rohani Afrodit muncul dua anak spirit. Namanya Phobos dan Eros. Phobos itu fobia, ketakutan tanpa alasan. Eros itu adalah nafsu yang tidak terkendali. Itu dewinya orang Korintus. Tapi kalau di Efesus ini melawan dewi yang namanya Dewi Artemis. Ini Dewi Diana sebetulnya. Penyembahan yang disembah orang seluruh dunia. Tapi kekristenan di Efesus Bapak Ibu tahu nggak? Mempengaruhi Asia selama berapa tahun? 300 tahun lamanya. Makanya nih Efesus itu adalah jemaat yang punya tudung kerasulan karena mereka tuh mahir bertempur semua. Dan jemaat ini dibangunnya asalnya dari sebuah tempat library atau perpustakaan namanya Tyrannus. Makanya pendidikan, pemuritan itu penting sekali. Disitulah ada pemuritan. Karena ini talking about education, library. Iya kan? Jemaat Efesus itu kan dibangun di ruangan perpustakaan namanya ruangan Tyrannus. Ya. Paulus kemudian memuridkan orang-orang di situ. Pemuritan penting. Makanya saya nggak tahu dari hari Minggu kemarin saya gelontorkan ini terus untuk jemaat ini. Kalau sudah tidak punya murid, sudah tidak akan kuat. Percuma lah. Saya nggak ngukur gereja sukses dari masa besar kok. Lah kalau Kropos cuma pengembira semua, buat apa? Cuman seneng-seneng saja karena pembicara bagus, musik bagus. Bukan itu isunya Bapak Ibu. Ini tantangannya nggak gampang ini. Nah oke, kembali ayat yang ke-11.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, ada tipu muslihat. Tipu muslihat itu sesuatu yang kelihatannya benar padahal nggak benar. Ya, tipuan-tipuan kelihatannya biasa tapi menipu kita. Lewat berita, lewat apa saja, tipuan-tipuan. Maka saudara jangan terkesima dengan hal-hal yang sepertinya baik padahal nggak benar. Orang sekarang suka membenarkan diri, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Ya, benar itu sebuah posisi yang ada bersama Tuhan. Jadi kebenaran itu bukan soal filosofi. Kamu bersama otoritas Tuhan enggak? Sebab kebenaran itu kan itu bahasa aslinya ada dua. Yang pertama aletheia absolute word, yang kedua dikaiosune, yaitu posisi kita bersama Tuhan supaya kita kuat. Jadi kebenaran itu bukan filosofi, kebenaran pribadi Tuhan. Kita bersama Tuhan, itu kebenaran. Kita punya otoritas karena kita bersama Dia. Ya. Nah, ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, kembali ke ayat yang ke-11. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Katakan bertahan Bapak Ibu. Bertahan itu begini, ketekunan karena kita punya kekuatan. Saudara tidak mungkin bisa kuat, saudara tidak mungkin bisa bertekun karena saudara nggak kuat. Nah ini pertahanan kita ini itu mesti kokoh Bapak Ibu. Karena godaannya luar biasa. Salah satu godaan yang tidak gampang adalah duit misalnya. Oh tantangan gampang soal uang ini Bapak Ibu. Nggak mudah dalam kehidupan. Ya, oke. Kemudian apa lagi? Coba kita lihat ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, ini melawan roh-roh jahat di udara. Jadi begini, setan itu sebetulnya malaikat yang jatuh kan. Makanya dia meniru strukturnya surga. Kenapa kok setan bisa bikin mujizat? Karena secara natural dia makhluk roh. Dia punya kekuatan untuk itu. Jadi buat malaikat itu lakukan hal begitu tuh natural banget, biasa. Buat kita mujizat, buat mereka itu sudah seperti kayak kita lakukan secara fisik kita. Seperti kita jalan begitu. Karena mereka memang punya potensi begitu. Jadi ini malaikat-malaikat yang jatuh, yang disebut dengan setan, iblis. Makanya sebetulnya istilah jin segala itu nggak ada. Jin dibuat dari api itu nggak ada di kekristenan. Mau ngomong apapun, berala apapun itu ya sebenarnya malaikat yang jatuh itu yang disebut dengan setan dan iblis. Mau ngomong apapun, mau ngomongnya penguasa ini, penguasa laut ini, penguasa sana, itu sebetulnya sama. Itu semua malaikat yang memberontak. Yang sebelum Adam dan Hawa diciptakan sudah dibuang ke bumi. Makanya waktu itu bumi gelap gulita dan kosong. Itu para ahli teologi meyakini itu saatnya setan itu dilemparkan ke bumi. Karena terjadi pemberontakan. Kau kenapa memberontak? Sebab mereka memang diciptakan dengan kehendak bebas. Dan mereka pakai itu untuk mengambil tahta Tuhan. Lah yang diciptakan kok mau melawan yang menciptakan? Ya nggak mungkin lah. Makanya saudara kenapa takut? Saudara itu tidak mungkin kalah kalau saudara bersama Tuhan. Lah kita bersama pencipta kok. Loh setan itu kan sekali lagi malaikat yang jatuh. Lah yang menciptakan malaikat siapa? Loh yang menciptakan malaikat kok saudara kurang yakin. Yang menciptakan malaikat siapa? Lah yang diciptakan mau melawan yang menciptakannya nggak mungkin lah. Nggak mungkin asli. Itu kayak Mike Tyson lawan anak kecil usia 2 tahun. Ya bonyok lah saudara. Nggak mungkin lah. Walaupun itu tidak menggambarkan, cuma sedikit aja penggambarannya. Nah ini, jadi perjuangan kita ini bukan perjuangan melawan darah dan daging. Yang saudara hadapi itu bukan fisik, tapi ini kekuatan gelap, roh jahat di udara. Tahu nggak orang sekarang tiba-tiba bingung, tiba-tiba stres. Saudara pikir itu biasa? Tiba-tiba saudara lagi berkendara, pecah mobil saudara, banyak buar begitu. Saudara pikir itu biasa. Yang diincar bukan banyak, yang diincar saudara. Makanya saya bilang, gunakan fasilitas perlengkapan senjata Allah. Berbahasa roh, baca firman, berdoa itu harus. Mahir di situ, mahir menggunakan itu. Punya kepekaan mahir, bisa membedakan roh. Saya kalau lihat orang langsung ngerti saudara. Bukan karena Pak Rubin kayak dukun, bukan. Karena ada roh Tuhan. Dan sebenarnya latih itu. Maksudnya jangan kaget ada orang-orang tertentu yang bisa melihat dengan ketajaman yang luar biasa. Oh ya, saya kaget ada satu pendeta khotib.
doakan orang, sebut namanya orang itu. Begitu orangnya muncul, tahu nggak? Dia tiba-tiba berkata, saya sudah cari kamu 20 tahun yang lalu. Loh, baru ketemu dia orang Amerika ini, orang Indonesia kok. Ternyata sekian puluh tahun yang lalu Tuhan sudah beritahu akan ketemu orang ini. Dan dengan penyakit yang aneh yang memang diderita orang itu. Tahu nggak, waktu dia doakan, hari itu juga penyakitnya disembuhkan Tuhan. Tapi 20 tahun yang lalu Tuhan sudah beritahu. Makanya dia berkata, saya sudah tahu kamu 20 tahun yang lalu. Orangnya kaget kan. Waktu itu usianya baru 25 tahun. Berarti waktu Tuhan beritahu waktu itu orang itu masih usia 5 tahun. Ya bisa saja. Gak harus selalu begitu loh. Tapi bisa saja. Ya, oke. Ayat 13, satu ayat lagi. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan apa? Segala sesuatu. Ada 3 kata, bertahan, katakan bertahan. Kemudian apa? Melawan, katakan melawan. Dan yang kemudian apa? Menyelesaikan. Bertahan, melawan, menyelesaikan. Bertahan, melawan, menyelesaikan. Jadi gak cuma bertahan, tapi bergerak. Dan kemudian menyelesaikannya, finishing well. Dan semua itu hanya bisa dipakai kalau kita punya kekuatan Tuhan. Mau kita diperbarui kekuatan kita, tapi tujuannya adalah, coba kembali ke ayat 12 dari Yesaya 58, saya selesai. Setelah ini kita berdoa. Ayat 12 Yesaya 58 yang tadi. Nah tujuannya ini adalah ini. Ayat 12, thank you. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat apa? Tolong jadilah orang Kristen yang disebut para builder. We are the builders. Kita ini para pembangun. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu kuasa Tuhan tidak pernah destruktif, kuasa Tuhan selalu konstruktif. Kuasa Tuhan itu tidak pernah meruntuhkan, merusak, selalu membangun. Katakan selalu membangun. Makanya kalau ada orang Kristen yang rohani, kata-katanya menghancurkan. Kuasa mana itu? Coba lihat Tuhan kita disalib. Sakit loh. Tuhan itu sebenarnya disalib sakit tapi senang. Kalau kita senang tapi sakit. Banyak orang kelihatannya senang tapi hidupnya sakit. Tuhan itu disalib sakit tapi senang. Senangnya kenapa? Karena dia dapatkan kita. Saya ulangi ya, dia itu sakit disalib, tapi sakit yang menyenangkan. Sementara banyak orang sekarang seneng, tapi sakit hidupnya. Kayaknya seneng uang banyak, tapi sakit. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu disalib. Kan Yesus diajak, katanya anak manusia, anak Allah. Turun dong ke bawah. Pertanyaan saya, bisa turun gak? Pertanyaan berikutnya, turun gaya apa? Mau slow motion di udara terbang dulu? Hah? Mahkota durinya dilempar, shit, ya kena ke kepalanya mereka, langsung rambut rontok semua, pakunya dilempar, nancap semua, dak. Kemudian dia salto 40 kali, kemudian tampar semua, gigi berterbangan di udara, darah muncrat di mana-mana. Saya suka berpikir liar tapi kudus, Bapak Ibu. Kan kita suka begitu kan, kuasa suka kita begitu, orang ngejek kita kedip langsung buntung satu, ya kan? Orang ngejek kita kedip dua-duanya, langsung ban kempes 4-4-nya dan berkata, gua sakti ya, lu jangan main-main. Lu jujur sajalah, kita suka kuasa begitu. Tapi kuasa Tuhan tidak pernah begitu. Tahu nggak? Dia teriak disalib sambil berkata, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau tanya, tolong dijawab dengan jujur, saya sudah selesai. Ya, saudara jangan gelisah, kan semua orang Kelapa Gading. Saya orang Gading Serpong loh, walaupun sama-sama Gading. Dan besok pagi saya harus berangkat ke Jawa Timur. Pagi mesti jalan saya dengan istri saya. Ya, jadi jangan gelisah lah. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya, saudara habis ini pulang sebentar tidur. Saya masih punya perjalanan. Berharap tol nggak macet. Doakan saudara supaya semuanya lancar ya. Karena besok pagi saya mesti keliling Jawa Tengah, Jawa Timur. Kuatkan jaringan. Itu kan kerjaan saya begitu ya. 12 hari dengan istri. Oke, support doa lah ya ke tim ya. Ya, saling mendoakan. Ya, anak-anak muda kita mesti terus bangun. Jadi lupa ngomong apa. Oke, saya tutup dengan ini. Tolong dijawab dengan jujur. Ya, saudara gampang mana? Dipukul orang membalas. Atau dipukul orang mengampuni? Wah jujur ya. Berarti memang saudara rohani ya, rohani sekali ini.
Jujur-jujurnya itu rohani, tapi membalasnya nggak rohani, Bung ya. Ya jujurnya rohani. Ya saya beritahu, saudara ditempeleng orang, saudara balas tempeleng. Saya beritahu, nggak perlu kekuatan. Tapi orang pukul kita tersenyum dan berkata, Tuhan Yesus mengasihi. Nah itu kuat itu. Ngomel itu otomatis. Ngomel saja otomatis. Tapi untuk bersyukur itu butuh kekuatan. Makanya Kristen itu orang-orang yang harusnya kuat, membangun. Kita susah tapi menolong orang lain. Kita perlu didoakan, tapi kita doakan orang lain. Kayak Yairus, anaknya mau mati usia 12 tahun. Yesus mau ke Kapernaum, dicegat oleh orang yang tidak berguna secara manusia dan agama dalam tanda petik. Sebab wanita pendaraan itu menjijikan. Itu kalau orang agama ludahi tendang kayak anjing. Dia merangkak. Tapi Yairus itu temani Yesus untuk tolong dulu wanita ini. Padahal ini dia. Orang datang pertama. Tidak harus dilayani yang pertama. Yairus itu punya kebutuhan pertama. Tapi yang dilayani justru wanita yang dalam tanda petik adat waktu itu nggak berguna. Yairus sabar. Padahal dia adalah kepala rumah ibadat. Kalau sekarang ini ketua BPD, GBI. Loh, kepala rumah ibadat itu jenjang karirnya top, Pak. Ya, kayak sekarang kan apa-apa jadi pendeta. Makanya sekarang banyak pendeta yang pendekar sebetulnya kan. Karena pendeta cepet banget, pendeta asal ujian bisa, ujiannya ditulisin orang lagi. Ya kan? Ada jokinya lagi sekarang ya. Gak cuma lulus sarjana, tapi ada joki pendeta juga. Iyalah, kenal siapa bisa saja. Oh ya, saya gak ngomong apa. Gak apa-apa juga, tapi begini. Ini jabatan yang jenjangnya dari awal. Tapi Bapak Ibu tahu, begitu perjalanan ke Kapernaum, orang ngomong gini, anakmu sudah mati, jangan repotkan guru. Coba. Saudara tahu gak anaknya Yairus usia berapa? 12 tahun. Wanita ini pendaraan berapa? 12 tahun. Adakah yang aneh dari angka 12? Aneh. Angka 12 itu secara tradisi Yahudi adalah angka keutuhan, integritas. Angka 1 angka Bapa, angka 3 Tritunggal, angka 6 manusia, angka 7 sempurna. Angka 12 itu angka utuh. Ikut Tuhan itu harus utuh, jangan pecah-pecah. Yang hebat dari peristiwa Yairus apa? 12 tahun yang lalu Yairus tertawa karena anaknya lahir. 12 tahun kemudian dia menangis karena anaknya mati. Wanita pendaraan ini 12 tahun yang lalu menangis karena divonis dokter kena kanker. 12 tahun kemudian dia tertawa. Jadi hidup ini memang ada tertawa, ada menangis. Yang lagi tertawa jangan sombong. Yang lagi menangis jangan iri sama yang lagi tertawa. Yang tidak boleh tertawa sambil menangis. Edan itu seraya. Tuhan memberkati saudara, membangun dalam hidup. Mari bangkit berdiri bersama-sama. God bless you all. Saya bisa perpanjang sampai jam 12 malam. Haleluya. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu semua. Berbahagialah kita dalam hidup ini. Berbahagialah dengan waktu yang Tuhan berikan. Berbahagialah dengan keluarga yang Tuhan percayakan. Berbahagialah dengan pekerjaan. Berbahagialah dengan kesehatan yang Tuhan berikan buat kita. Karena untuk itulah kita dipanggil. Sekarang terimalah bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya pada kita. Tuhan memberi kita kasih karunia. Tuhan memberi kita pada kita semua hal yang baik yang datangnya dari tata kasih karunia-Nya. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita. Kita diberkati untuk menjadi berkat sampai kota bangsa bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan, Tuhan memberkati Bapak.